Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. mohon kelegaannya untuk on cam sebentar ya. 15 menit aja deh ya. Oke. Bagi yang bisa on cam, mohon on cam 15 menit aja sebelum kita mulai hari ini. Tuh. Oke, saya langsung tayangkan aja biar ada yang bisa ditonton. Oke, sebentar ya, sudah terlihat ya. Nah, gini, jadi dari teman-teman itu kan dari SMA gitu ya, maksudnya baru ini masuk ke arsitektur itu, terus mungkin ada juga yang dari teman-teman itu lulusan dari SMK, bahkan SMK bangunan itu kan lumayan banyak kayak di UTY masuk gitu. Nah, jadi seringkali ada pertanyaan nih, maksudnya mungkin bertanya dari diri sendiri gitu, bahwa ini ngapain ya, kok saya di SMA aja atau di SMK aja udah belajar tentang membangun, merancang gitu misalnya, membuat denah dan lain sebagainya, kok di sini malah kayak disuruh main-main lagi gitu. Nah, sebenarnya kayak gini, jadi studio desain arsitektur 1 itu awal itu kita memang harus memahami terhadap komposisi. Sebentar. Saya oke. Ini memahami tentang komposisi dulu. Ya, memahami tentang komposisi. Oke, temanya baru keluar. Nah, kalian harus paham dulu dengan komposisi. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba kamu membuat denah gitu. Sementara nggak ngerti komposisinya gimana gitu. Jadi komposisi dasar dulu harus paham. Lalu elemen-elemen dasar pembentuk massa bangunannya. Gitu. Jadi karena apa, kita tidak akan bisa membuat atau menyusun menjadi sebuah bangunan yang baik bila nggak paham tentang komposisi. Itu satu. Lalu yang kedua, supaya kalian apa? Kalian bisa eksplorasi desain. Jadi jangan takut-takut. Itu kalau di semester 1 ini bebaskan ide kalian gitu, karena belum ada fungsi yang masuk kan. Sehingga berlatih untuk mengeksplorasi ide gitu ke dalam sebuah desain dengan adanya permainan komposisi ini tadi gitu. Nantinya gitu, ketika kalian ada tuntutan antropomorfis itu desain yang dihasilkan tidak akan kaku gitu, maksudnya dapat gitulah, secara estetika itu dapat, walaupun nanti diikat yang namanya antropomorfis itu atau standar-standar terhadap kenyamanan gitu ya, ergonomi dari manusia dan lain sebagainya. Terus lalu di sini kalian juga mempelajari dan memahami mengenai proses kreatif gitu ya. Ini sekali lagi ya, proses kreatif dan dasar-dasar mengenali, merancang dan merangkai bagian-bagian bangunan. Tuh. Oke, sebentar, bisa di mute dong. Obsernya di mana ya? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Nah, mempelajari dan memahami ya. Jadi proses kreatif itu gimana? Karena kreativitas tidak datang dengan tiba-tiba. Ingat, kita bukan seniman lukis, kita bukan seniman kriya seperti itu, tapi kita bangunan gitu. Jadi proses kreatif tetap harus ada dasarnya, gitu ya. Terus apa? Dan dasar-dasar mengenali, merancang, merangkai bagian-bagian bangunan, karena keterkaitannya adalah itu. Itu misalnya kita membuat lukisan, beda dengan kita membuat bangunan ya, sama-sama yang dikejar estetika, tetapi mempunyai standar yang berbeda. Gitu. Oke. Nantinya kalau ini kalian sudah mempelajari di UTS ini ya, maksudnya sebelum UTS, setelah itu kalian nanti after UTS mulai dikenalkan dengan fungsi bangunan gitu, tetapi masih yang sederhana gitu.
Jadi eksplorasi desain dilakukan dengan bermain komposisi. Nah, sekali lagi ya, komposisi disebut lagi dari bentuk geometri sederhana dengan prinsip komposisi tertentu, sekaligus juga menekankan logika pandang ruang 3 dimensi. Nah, makanya kalian itu kan nantinya diajarinya itu kan bertahap kan, mulai dari bentuk dasar, bidang alas gitu, lalu habis itu ada bidang vertikalnya gitu kan, lalu bidang atas tadi ada bidang alas, lalu ada bidang vertikal, lalu ada bidang apa itu namanya atasnya kan, seperti itu kan kemarin gitu. Harapannya adalah kalian bisa merelasikan ini loh, visual estetis, tektonika, dan dimensi antropomorfis. Nah, ketika dimensi antropomorfis itu kan kalian nanti diajarkan tentang skala itu, ya kan, ada skala megah, skala akrab, intim, dan lain sebagainya itu. Jadi kita itu sebenarnya seperti itu gitu loh, jalannya gitu. Mengapa kok kayaknya masih kayak anak prakarya gitu ya gitu, main-mainnya masih kayak gitu, 2 dimensi dan lain-lain. Karena kita memang dari awal supaya kalian mengenal bahwa yang namanya di arsitektur itu kita menggabungkan antara yang namanya estetika, namanya kok malah sudah jalan, yang namanya estetika plus teknik. Gitu. Kalian tidak bisa di arsitektur hanya mengejar estetika tok, tapi tekniknya nggak tahu, atau justru estetikanya nggak tahu, tekniknya yang terlalu kuat gitu. Pada akhirnya bangunanmu akan apa ya, secara sentuhan itu akan menjadi kurang gitu. Jadi memang kita di arsitektur 2 itu harus kalian kuasai. Nah, caranya gimana? Yaitu kita belajar dari dasar sekali tentang yang namanya komposisi. Nah, harapannya gitu. Harapannya ketika kalian sudah mendapatkan itu semua, itu adalah dapat merancang dan merangkai bagian-bagian bangunan sesuai tema dan prinsip tata atur yang dimunculkan, dan dapat diterangkan secara logis dan rasional. Dalam arti misalnya ketika kalian menyajikan sebuah karya dan saya tanya nih misalnya, oke, ini komposisinya apa gitu, kamu bisa jawab gitu loh, bahwa oh ini ada tata atur linier, oh ini ada ini, ada ini, ada ini gitu. Jadi tetap ada apa namanya, dapat diterangkan secara logis, ada dasarnya, ada teorinya. Terus memiliki kemampuan dalam melatih kepekaan merepresentasikan bentuk form. Jadi form tidak muncul secara tiba-tiba gitu. Form tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi selalu ada prosesnya. Kok bisa toh bentuknya kayak gitu gitu. Ruang gitu. Kok bisa susunannya gitu, kok bisa pola tata aturnya begitu. Nah, kalian bisa menjelaskan itu dengan apa namanya, logis gitu kan. Melatih kepekaan gitu. Lalu menerapkan elemen desain dan prinsip desain lewat komposisi tatanan yang menarik. Ini tadi sudah saya singgung ya, estetik, serta mendemonstrasikan pengambilan keputusan desain objek sederhana secara kreatif dan menarik, itu tadi ya. Tuh, jadi intinya ini estetika dan teknik kalian harus menguasai itu gitu. Oke, kontrak belajar saya ingatkan lagi ya, ini sudah akan UTS kan, jadi saya ingatkan lagi nih. Kehadiran 75% ya kan, maksimal tidak masuk 3 kali. Kalau yang keempat tidak masuk berarti nilainya otomatis E. Absen karena sakit harus disertai dengan surat dokter, apapun itu ya, izin misalnya juga. Oh, saya kayak kemarin ada yang izin dengan saya tidak masuk gitu, dia menyertakan kenapa kok, apa, izinnya kenapa gitu. Ketika itu apa namanya, memang sesuatu yang baik, itu tentunya akan diizinkan. Lalu wajib asistensi. Nah, ini yang saya mendapat laporan nih, agak kurang nih, ya kan? Saya mendapat laporan dari Mbak Asdos nih bahwa semakin lama yang asistensi semakin sedikit nih. Nah, padahal ini sudah saya sampaikan kan di awal kemarin dulu, ada pengurangan 20 poin. Jadi jangan kaget bila nanti ada nilai-nilai yang mengalami pengurangan 20 poin. Oke, setiap market harus disketsakan, diberi deskripsi singkat. Oke ya, ini sudah kalian laksanakan juga. Terus
Toleransi keterlambatan masuk adalah 15 menit. Gitu. 15 sampai 45 menit masih boleh mengikuti perkuliahan, tetapi tidak boleh presensi. Intinya gitulah. Oke ya, lebih dari 45 menit itu usah masuk kan gitu. Oke, lanjut. Nah, bobot penilaian UTS nih yang akan kalian hadapi sebentar lagi. Bobot penilaiannya ada 15% gitu. Dan kalian enggak perlu khawatir bahwa nilai-nilai kalian yang kemarin itu apakah untuk nilai UTS tidak? Ya, jawabannya tidak. Gitu. Tetapi nilai UTS adalah murni pada apa yang kalian besok kumpulkan ketika UTS. Gitu. Nah, proyek kita adalah exhibition wall, ya kan? Gitu. Jadi itulah yang akan dinilai untuk nilai UTS. Gitu. Sedangkan nilai-nilai progres kalian setiap minggu ya, bahkan setiap minggu ada 2 kan, selalu ada tugas kelas, ada tugas rumah. Nah, itu nanti di akhir gitu. Nilai UAS itu nanti ada tugas besarnya sendiri juga, gitu. 25%, UTS 15%, tugas rumah 30%, tugas studi atau tugas kelas 30%. Ini nanti adalah di hasil akhir ketika kalian besok ujian paling akhir UAS itu. Selain nilai UAS akan diakumulasi dengan semua nilai dari apa yang sudah kalian lakukan sejak dari minggu pertama. Ya, jadi jangan untuk diperhatikan gitulah. Jadi untuk diperhatikan bahwa nilai UTS itu adalah punya nilai sendiri gitu. Jadi nilai UTS bukan akumulasi dari nilai tugas rumah dan tugas studio dan UTS-nya sendiri gitu, diakumulasi terus nanti keluar di penilaian kalian enggak gitu, tetapi UTS adalah nilai UTS gitu. Sedangkan tugas-tugas yang lainnya itu akan diakumulasi nanti ketika kalian sudah akan ke semester 2 atau istilahnya ujian akhir nanti. Gitu, baru keluar nilai yang total. Gitu, yang terdiri dari ini. Nilai UTS 15%, nilai rumah, tugas rumahnya 30%, tugas studionya 30%, UAS-nya 25%. Nah, ini ya. Kalau kalian kok tidak ikut UTS, bukan berarti tidak bisa lanjut gitu. Tetap bisa lanjut, tetapi tidak punya nilai UTS sehingga 15% kamu kehilangan nilai 15%. Itu eman-eman sekali kan. Bisa jadi nanti kalau akumulasi nilai keseluruhan bisa saja jadi D. Nggak tahu juga kan gitu. Oke ya, kalau untuk UAS tidak mengumpulkan UAS otomatis D. Itu sudah aturan yang turun-temurun gitu, oke. Nah, sumber bacaan ini dong, jangan lupa ya, kalau kalian dan buku-buku ini sebenarnya di internet tuh banyak loh, gitu. Kalian bisa cari entah yang sudah disadur oleh orang menjadi e-book gitu, atau kadang ada orang menyadur masuk ke apa itu namanya jurnal. Nah itu jadi kalian bisa mengambil juga dari sana. Oke, nah ini ya langsung masuk ke materi ini untuk review aja sih, mengingatkan kalian gitu. Kita di minggu pertama itu kita bicara tentang estetika dan komposisi. Oke ya, ini berkali-kali tadi saya bilang estetika itu harus kalian pegang, tetapi prinsip dasar komposisi kalian juga harus paham. Gitu. Sama seperti yang terlihat di contoh gambar ini. Gitu. Saya cuma menyusun menjadi begini-begini. Gitu. Secara estetika secara komposisi dia linear misalnya, tetapi secara estetika enggak ya kan? Nah, cuma kayak gitu monoton ngapain kan gitu. Oke, ya ini sebentar saya untuk yang di sini stop dulu. Oke, saya coba cari ke materi-materi kalian dari minggu-minggu kedua. Oke, nanti kalau ada yang ingin bertanya itu langsung aja ditanyakan gitu. Jadi Bu, saya yang itu agak kelupaan Bu, bisa dong untuk di ini apa namanya untuk diulang gitu misalnya, atau untuk dimatangkan kembali gitu, silahkan deh. Jadi ini saya akan sekilas-sekilas aja untuk sekedar mengingatkan kalian. Ya, yang pertama prinsip penyusunan atau ordering principles gitu ya, jangan lupa ya, ordering principles apa aja
Nah, sumbu, simetri, hierarki, irama, atau pengulangan, datum, transformasi. Nih, oke ya. Hafal ya, tahu ya, itu datum. Jangan lupa ya, pasti banyak yang bingung kan datum gitu. Sebenarnya kemarin ketika ada tayangan di mana itu namanya, contoh exhibition wall, ya itu ada yang garis-garis hitam itu. Nah itu kan datum sebenarnya yang mengikat apa namanya, yang mengikat tatanan geometris yang ada di dindingnya itu. Nah itu kan sebenarnya datum, si garis-garis hitam itu yang menyatukan. Gitu. Sumbu gampang, ya kan, simetri jelas, hierarki nah tahu juga, irama atau pengulangan oke, kalian tahu, datum, transformasi oke ya. Nah yang perlu di apa namanya dicermati juga adalah ketika ngomong transformasi ini loh ya, sering kali ngomong transformasi, kalian ngomong transformasi itu tapi nggak kelihatan prosesnya gitu. Yang namanya transformasi itu ada berprosesnya gitu, ada apa ya, perjalanannya gitu. Jadi tidak tiba-tiba dia kehilangan jati diri, enggak, harus tetap kelihatan jati dirinya, tetapi apa, ada perubahan di sana gitu. Seperti saya pernah cerita toh yang tentang siapa ya itu kemarin dulu itu yang halus sekali itu, nah yang nama aslinya Muhammad Fatah itu ya kan. Nah, Lucinta Luna, nah itu dia akan mengalami transformasi. Kayak gitulah ya, jadi tetap terlihat jati diri aslinya seperti apa, tapi ada sesuatu yang berubah di sana. Gitu. Oke, ini ya sekilas-sekilas aja. Itu mengingatkan kalian aja tentang komposisi-komposisi principles ordering ini, prinsip-prinsip apa penyusunan tata atur. Nah, kalian mesti kemarin ada beberapa kesulitan bahwa ketika sudah 2 dimensi, lalu 3 dimensinya gimana ya? Nah ini kan sebenarnya sudah ada contoh toh, gitu. Anggaplah ketika ini sebuah 2 dimensi gitu, lalu menjadi 3 dimensi. Nah kan bisa aja menjadi 3 dimensi. Kalian tinggal tarik ke atas atau akan mengubah komposisi itu, gitu. Ya bahwa di sini juga ada sesuatu loh, di sini bahwa ada yang 3 dimensi ini, bahwa dia juga ada sesuatu yang bersifat linear, ya kan, tuh berputar gitu, ada sesuatu yang bersifat linear sebenarnya gitu. Tetapi linearnya tidak straight yang garis lurus lempeng gitu, enggak, tapi dia melingkar gitu. Nah itu kan sebuah perubahan gitu, bahwa yang namanya dari 2 dimensi dikomposisikan menjadi 3 dimensi. Itu kemarin saya melihat sih kegamangan dari kalian itu bahwa ada kebingungan ketika setelah 2 dimensi lalu ketiga dimensinya tuh piye toh Mbak membuat 3 dimensi ini misalnya ke Asdos, Mbak membuat 3 dimensi dari, kalau untuk linear tuh gimana, kalau untuk terpusat tuh gimana 3 dimensinya ya kan, ke beberapa kemarin ada yang mengalami kebingungan seperti itu ya kan. Anggaplah kamu menyusun balok-balok seperti itu, ketika balok-balok itu saya susun secara linear, nah bukan mesti kebayang kan, oh balok-balok itu disusun secara linear seperti itu, saya nyebut balok ya berarti 3 dimensi. Ketika balok-balok itu saya susun membentuk konfigurasi radial, pasti kamu juga bisa bayangin, ya kan? Ketika saya ngomongin ini kayak gini, nggak perlu saya gambarkan, pasti kalian udah bisa bayangin sebenarnya, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kan sudah masuk ke 3 dimensi, toh sebenarnya komposisinya, gitu. Nah, kayak ini, kayak gambar, sebentar ya. Sebentar. Nah, kayak gambar ini kan linear. Dan ya kan, dia sebenarnya linear gitu. Tetapi dari susunan 3 dimensi karena sudah ada bidang alasnya dan tepinya. Gitu. Dia kan linear sebenarnya. Disusun secara linear gitu. Sama ini. Nah, ini kan juga disusun secara linear, ya kan? Ini disusun secara linear ini. Penyusunan yang secara linear seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kan kelihatan sekali linear, ya kan? Dari susunan bidang-bidang yang didirikan tegak gitu. Bahkan mungkin ini kalau saya nggak tahu ya angle-nya ya, mungkin aja kalian bisa membuat susunan linear ini menjadi bertransformasi, misalnya terhadap perubahan bentuk dan posisi, misalnya di sini cuma segini, di sini ada naik lagi, lalu naik lagi, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Tuh.
ya kan? Nah, tuh, ya kan terlihat di sini ada sesuatu susunan komposisi yang linear, ya kan? Ini ada linear di situ juga, gitu. Ini ada linear, tapi di sini juga ada sebuah hierarki, ya kan? Ini hierarki, tidak di tengah, hierarki tidak harus di tengah, gitu. Tetapi dia hierarki menjadi akhir atau ending dari yang namanya pola linear ini, gitu. Dan pola linear ini ternyata dia juga bersifat sebagai datum, dia mengumpulkan ini loh, nah yang ada di luar ini, gitu. Nah seperti itu. Jadi nggak perlu bingung bahwa ketika dari 2 dimensi kalian jadikan 3 dimensi terus piye ya gitu, jangan bingung, nggak usah bingung. Kan terlihat jelas ya kalau sekarang seperti itu. Ini juga ada alam sekap, ya kan, dari pola-pola linear, ada linearnya, itu, ya kan, ada linear. Terus penggunaan material ini dia menjadi penyatu, menjadi datu, ya kan, bahwa 1, 2, 3 itu merupakan satu kesatuan itu sebenarnya. Oke, ini ya terlihat walaupun secara garis seakan-akan gitu, secara garis seakan-akan nggak beraturan gitu seakan-akan, tapi dia sebenarnya ada orderingnya, ada aturannya, gitu. Ya, prinsip penyusunan kemarin sudah dijelaskan, tahu ya ini kalau secara 3 dimensi ya kan, nggak usah bingung sekali lagi 3 dimensi, oh ini udah simetris nih gitu, balance dan sorry, balance asimetris itu, balance asimetris kan ini candinya agak berbeda tuh. Kalau yang ini balance dan simetris, ini juga balance dan simetris, ya atau gampang kok itu. Ini ada linear ya kan, lalu ada cluster tuh, di sini ada cluster itu, di sini linear tapi di sini ada radialnya, jadi orang masuk baru dia disebar, ya kan, seperti itu. Oke, sorry, masuknya dari sini kan, ini aksesnya dari sini, dari kapal-kapal ini masuk terus dia disebar gitu, tapi ini ke sini sendiri kan linear sebenarnya, gitu. Kan di sini ada simetri dan balance itu macam-macam ya, ini kemarin sudah ya, sekilas aja saya supaya kalian mereview ingatan kalian terhadap materi-materi yang sudah ada. Itu kemarin saya sebenarnya sudah melihat apa yang kalian kerjakan sih ya, yang untuk eksibisi wall itu, cuman yaitu disuruh 3 alternatif ya, cuma 1 alternatif ya kan, ya udah nilainya dibagi 3 atau akhirnya itu. Terus ada yang menarik juga, ada memakai bayangan, misalnya memakai jatuhnya bayangan untuk sebuah enclosure, itu oke sih, keren sebenarnya gitu. Cuman ya itu sayangnya alternatifnya cuma 1. Oke, ini ya masih ingat semua ya ini ya, jadi sekilas aja deh ini. Oke, ya udah, selalu semua ada komposisinya gitu, nggak mungkin enggak, dan estetika dicapai dari sana, itu yang diasah seperti itu. Beda loh kalian dengan teknik sipil. Di teknik sipil tidak diajarkan tentang komposisi ya, mereka cuma teknis matematika, hitungan pasti 2 kali 2 sama dengan 4 gitu, ya, pasti seperti itu gitu. Tapi di arsitektur enggak ya, di arsitektur ada estetika yang mempengaruhi gitu, sehingga eh, nah sehingga kalian harus bisa menyusun komposisi itu menjadi sesuatu yang menarik, tidak membosankan, tetapi secara teknis itu benar gitu loh. Secara teknis pembangunan harus benar, karena kalau secara teknis tidak benar ya, satu, masalah kenyamanan dari penggunanya jelas tidak bisa dicapai, yang kedua bangunannya tidak nyaman, tidak aman, kan kayak gitu tuh. Oke ya, ini contoh gambar-gambarnya ini banyak sekali. Oke, yang ini udah selesai materinya, lanjut lagi untuk minggu ketiga. Ngebut ya ini ya, kan review aja sih. Minggu ketiga, sebentar saya cari dulu. Kelima. Oke. Oh ini. Nah, minggu ketiga kita bicara tentang yang namanya unity, ya enggak? Ya kan?
semoga masih ingat. Nah, oke, unit itu pokoknya ada yang menyatukan gitu loh. Kalian bisa disatukan dengan apa? Gitu. Dengan warna, dengan bentuk, dengan apa? Gitu. Kalau kalian sedang mendatangi sebuah tempat, mau reuni misalnya, reuni setelah 15 tahun berpisah atau 20 tahun berpisah dengan segala perubahan bentuk dari masing-masing gitu kan, lalu mengadakan reuni. Tapi pakai dress code. Dress code-nya kaos ini ya gitu. Jadi kaosnya dijual ceritanya, dijual sekalian beli. Nah, itu kan unity-nya menjadi itu. Disatukan dalam seragam kan gitu. Seragam dari baju, atau kalau enggak disatukan dalam warna misalnya. Dress code-nya semua pakai merah. Kalau enggak, dress code-nya semua pakai baju putih tapi enggak boleh kaos misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang menunitikan yang sudah berbeda itu. Gitu. Nah, ini tolok ukurnya apa? Bisa disebut unity dan enggak unity. Itu tolok ukurnya adalah kalau sudah terasa dan terlihat utuh serta harmonis ya. Terlihat utuh serta harmonis. Kalau enggak harmonis ya berarti belum mencapai yang namanya unity gitu. Seperti saya misalnya nih, misalnya saya pakai celana panjang 3/4 gitu warna merah gitu kan. Terus saya atasannya pakai baju warna hijau misalnya, lalu saya pakai sepatu gitu, sepatunya high heels misalnya gitu. Terus saya habis itu tetapi pakai topinya topi baseball, untuk kira-kira lihat harmonis enggak? Pasti enggak kan? Dan pasti ketika saya jalan nih pakai baju kayak gitu, pasti perhatian semua orang akan tertuju pada saya gitu, karena terasa enggak harmonis ini tadi gitu ya. Jadi memang perlu adanya unity. Nah ini ya sudah ya kemarin itu apa, elemen-elemen desain yang terlalu banyak kesamaan akan menimbulkan kesan monoton dan terlalu membosankan. Tetapi bila terlalu banyak variasi juga akan kesannya chaos, malahan semerawut gitu. Ibaratnya orang kalau nyanyi itu semuanya nyanyi teriak masing-masing dengan lagu yang berbeda, dengan nada yang berbeda, akhirnya berisik ya kan. Berisik tidak bisa dinikmati, ya sama gitu. Seperti desain juga seperti itu. Iya, udah kemarin ya kan, continuity. Nah, intinya adalah continuity. Nah, ini aja. Nah, kontras ya kan, kontras. Repetisi, ada pengulangan, ritme ya, ada ritmenya juga, ada iramanya. Lalu alignment, garis arah, ada arahnya. Lalu ada kedekatan, proximity. Ya, ada continuity, kesinambungan, kemenerusan gitu. Closure, ya kan, penggenapan bentuk, closure and closure gitu ya. Ini keren sebenarnya kalau kalian bisa memanfaatkan ini. Ini kan sebenarnya closure-nya itu menyatukan, kalau di contoh ini kan menyatukan bulatan-bulatan atau lingkaran-lingkaran yang ada di sana gitu. Jadi sebenarnya kan dia bentuk bintang nih gitu. Tetapi ada penggenapan bentuk gitu, dan dia menyatukan akhirnya membentuk unity. Tuh, transisi, perubahan, peralihan. Nah, ini kan sebuah proses transformasi. Tuh, ini sebenarnya bayangin kalau ini bentuk 3 dimensi juga bisa tuh. Gitu, kalian membentuk 3 dimensi. Apa? Plane, serial plane misalnya. Itu 3 dimensi dengan adanya perubahan seperti ini. Nah, itu kan ada transisi, ada transformasinya. Transformasi arah, ukuran, ya kan, posisi, ya kan, seperti itu. Itu. Nah, ini similarity, kesamaan, entah kesamaan bentuk, kesamaan warna, kesamaan ukuran, gitu. Nah, ini ya kemarin juga sudah. Oke. Lanjut berikutnya. Aduh, oke. Ini tadi ke itu, lalu ke, sorry mana ya. Nah, ketika kalian sudah memasuki itu tadi, ya kan, akhirnya kalian memasuki yang namanya ruang. Kita mulai bermain-main dengan yang namanya ruang, 3 dimensi. Kalian kemarin baru masuk yang itu tadi 2
dimensi. Sekarang mulai ke 3 dimensi, perlahan-lahan memasuki 3 dimensi, ya kan? Ada elemen pembentuk ruangnya, ada horizontal, ada vertikal, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di samping, kan intinya kayak gitu. Itu kan pembentuk ruang. Oke, ini ya, ada di atas, ada di bawah, ada di samping. Ruang, ada ruang yang bersifat masif, ada ruang yang kadang kita menggelar tikar gitu aja sudah membentuk ruang kita, ya kan? Tuh. Oke, ini mulai bertambah, mulai semakin kamu membuat apa namanya batasan di situ, semakin terasa bentuk ruangnya akan semakin kuat bentuk ruangnya, ya kan? Nah, itu apapun bentuknya, gitu. Mulai dari seperti ini tadi, seperti ini, ya, apapun bentuknya, mulai dari seperti ini, bentuknya atas tidak sama dengan bentuk yang bawah, ya toh? Yang gambar ini, gitu. Yang bawah melingkar, yang atas apa? Dia strukturnya tenda. Gitu, ada tarikan-tarikan di sana. Tetapi akhirnya membentuk ruang, gitu, karena ada bidang alas, bidang atas, walaupun tidak ada sampingnya. Ini ya, kemarin sudah review aja. Seperti itu, ini contoh-contohnya, ya kan? Kamu bisa memain-main, kan sebenarnya banyak contoh loh, cuman entah ya, mungkin karena kalian baru baru ini gitu, jadi masih kayak takut-takut gitu dalam eksplorasi desainnya. Gitu. Oke, ini ya ada sebuah susunan dan ini kan sudah main 3 dimensi kan, tapi komposisinya kelihatan loh tata aturnya. Jelas yang ini, nah dia udah linear toh sebenarnya. Gitu. Tetapi ada cluster juga, ya kan, yang menempel ini kan dia berarti satu kelompok, yang di sini satu kelompok karena posisinya dia beda. Ini dia juga satu kelompok sendiri, yang hijau satu kelompok sendiri. Bahkan yang hijau ini dia juga bersifat sebagai datum, ya kan, dia menyatukan. Tuh. Ini yang kemarin serial-serial itu ya tuh. Nah, oke. Itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sambil jalan terus nih. Terkait tugas nggak apa-apa deh, terkait UTS. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kok sepi? Kayaknya kemarin pas heboh ya, masih bingung gitu. Ini itu masih bingung. Nah ini atau proporsi dan skala. Ini juga, ya kan. Nah, kamu terkait tugas untuk UTS-nya itu mau gimana gitu, proporsi dan skalanya. Itu mau kamu susun seperti apa? Oh, skala manusia aja Bu, biar gampang lihatnya. Boleh, terserah. Kan yang penting itu tadi ada penjelasan realistisnya, logikanya. Itu proporsi skala. Oke. Nah, ini ya, ada sistem proporsi, teori Renaissance, Golden Section, modular, contohnya kayak skala, ada skala umum, skala manusia. Untuk yang skala manusia ada akrab, normal, megah, monumental. Atau ini. Ya, ini kan sebuah nah ini kan sebuah eksibisi sebenarnya, ya kan? Bagaimana menyusun eksibisi tadi itu, eksibisi wall gitu. Ini kan sebuah eksibisi, semuanya sebuah eksibisi loh ini. Gitu. Ya, semuanya sebuah eksibisi. Kalian akan menampilkan eksibisinya tuh kayak apa? Gitu. Ya. Tuh, volumetric transformation folding ini yang lipat melipat itu. Tuh. Oke. Ya, review aja. Oke, lanjut. Nih, ayo kalau mau tanya langsung saya diselang nggak apa-apa. Nggak usah ini, nggak usah apa namanya ragu, nggak usah ragu kalau mau tanya silahkan saja. Jadi kayaknya cuma itu sih ya, sama yang sorry sebentar. Minggu ketujuh itu transformasi kan. Kayak yang paling bingung transformasi deh kalian kalau nggak salah. Kemarin transformasinya masih apa ya, kesannya itu ya masih takut-takut gitu, masih takut-takut kalau ini benar nggak ya ini. Nah, oke, ini yang untuk UTS kalian tuh. Nah, ini yang tadi saya sebut bahwa ada sebentar, ada
datum gitu. Nah, ini loh. Ini kan datum tuh, garis-garis. Garis-garis hitam itu kan dia datum. Itu datum yang menyatukan apa? Menyatukan ini bentuk-bentuk yang tersebar di dinding itu dia satukan dengan itu. Coba deh kalau nggak ada datum, pasti unity-nya akan terasa kurang. Unity-nya pasti nggak kuat, yakin. Gitu. Tapi ketika ada garis-garis hitam itu garis-garis hitam yang dari plafon ke dinding, lalu lurus ke lantai, ya kan? Plafon ke dinding lurus ke lantai. Nah, itu akhirnya menyatukan, dia menjadi datu. Gitu. Oke, untuk UTS ada yang ditanyakan. Nanti untuk apa ya, feedback lebih lanjut bisa ke Pak Husnul dan Mbak Emeria ya. Itu akan lebih intens untuk membimbing kalian persiapan terhadap UTS. Tapi bila misalnya, pokoknya kalau saya nggak tanya sama Bu Jun, saya nggak bisa tidur ya silahkan tanya aja, saya di Japri juga boleh gitu, saya di Japri juga boleh. Itu teman-teman semua kira-kira mau bertanya apa enggak? Kok sepi aja ini? Udah ya, nggak ada yang tanya ya? Oke, berarti siap loh ya, besok siap dinikmati apa namanya eksibisi wall-nya itu. Tetapi ingat ya poin-poin dari eksibisi wall-nya ya, bahwa kalian harus ada komposisi segala macam ada di sana. Sebentar saya bacakan sekilas. Oke, harus ada prinsip tata aturnya. Ya toh, harus ada prinsip penyusunannya, harus ada prinsip unity-nya. Itu ya, jangan lupa kalian harus ada itu semua gitu. Jadi nggak boleh asal nempel. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, semuanya harus bisa dijelaskan secara logis. Gitu ya, harus bisa dijelaskan secara logis. Oke? Siap ya? Siap? Siap nggak? Wah, ditinggal tidur saya nih. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya, perjuangan UTS kalian semoga nggak kaget ya ini, oh di arsitektur kayak gini. Karena beberapa ada yang sudah terkaget-kaget dan memutuskan untuk menyerah. Gimana? Nggak ya? Nggak kaget ya? Semoga masih tetap semangat. Oke, kalau memang sudah nggak ada yang ingin ditanyakan, nanti hari apa kan kalian nanti bisa rembukan dengan Mbak Husnul dan Mbak Ameria terkait untuk UTS berdasar apa yang sudah kalian kumpulkan kemarin sketsanya gitu. Ya, teman-teman sudah 33 menit seperti janji saya tadi, maksimal 30 menit aja kebablasan gitu. Oke, makasih saya akhiri. Semoga sehat dan tetap semangat, sukses selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, Bu. Sama-sama. Yuk, Terima kasih, Bu. sama-sama.